Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat King Salman, kembali lagi di Belajar Bisnis bareng King Salman bersama saya Muhammad Lutfi. Dan kali ini saya akan membawakan materi mengenai cara meningkatkan repeat order. Oke sobat, sebelum kita mulai di materi cara meningkatkan repeat order, saya akan sedikit menjelaskan mengenai brand awareness. Jadi, brand awareness adalah secara singkatnya kesadaran terhadap merek atau kemampuan konsumen dalam mengenali merek, baik itu logo, warna, image, dan lainnya yang menggambarkan tentang identitas brand tersebut. Nah sobat, brand atau merek yang kita posisikan sekarang adalah nama toko kita sendiri. Ingat, nama toko kita sendiri. Jadi, konsumen tahu kalau kita sudah mempunyai brand atau nama toko kita, bahwa kita menjual produk yang sama misalnya seperti gamat, mushaf, sejadah, kalender, dan kurma. Apa sih tujuan brand awareness sendiri? Yang pertama, itu adalah kepercayaan konsumen atau menciptakan kepercayaan konsumen. Jadi ketika konsumen sudah percaya terhadap brand kita, maka secara tidak langsung akan repeat order, seperti itu ya sobat ya. Jadi bagaimana caranya kita supaya menciptakan kepercayaan terhadap konsumen kita. Nah kalau kita sudah punya konsumen lama, berarti otomatis kita harus menciptakan atau menyaring konsumen baru. Nah konsumen baru tersebut akan menjadi landasan kita untuk mendapatkan konsumen baru lainnya. Contoh misalkan kita sudah punya konsumen baru, nah dia akan menceritakan kalau misalkan mereka puas dengan produk kita, layanan kita akan menceritakan kepada orang lain sehingga menciptakan konsumen-konsumen yang baru lainnya seperti itu. Nah yang ketiga itu adalah konsumen loyal. Sudah barang pasti atau barang tentu kalau konsumen kita sudah loyal itu akan menciptakan repeat order yang selanjutnya. Nah bagaimana sih caranya menciptakan konsumen yang loyal? Yaitu jangan lupa untuk follow up, apresiasi, dan juga ciptakan kesan yang mendalam terhadap konsumennya. Seperti contohnya, Kak, kalau boleh tahu pesanan mushafnya buat apa sih Kak? Misalkan kalau beliau pesan mushaf, oh iya ini untuk wakaf Kak, cina mohon doanya ya. Oh Masya Allah sekali Kak, semoga apa yang menjadi ikhtiarnya, wakafnya, baik itu muwakif, baik itu yang menjalankan atau yang sebagai perantaranya, menjadi pahala yang dicatat oleh Allah SWT. Seperti itu contohnya ya. Nah yang keempat atau yang terakhir itu adalah brand equity. Apa sih brand equity itu? Brand equity itu adalah nilai lebih dari kompetitor lain, sehingga orang-orang atau konsumen lebih mudah tahu terhadap produk kita atau nilai tambah yang ada pada produk kita atau brand kita. Contoh misalkan mushaf King Salman yang memang premium dan juga misalkan mudah baca atau dihafalkan, dan juga misalkan Anda bisa custom nama secara gratis dan juga yang lainnya seperti itu ya sobat. Nah selain itu kita harus bisa cara meningkatkan brand equity produk kita atau brand kita. Nah caranya ini ada 4. Yang pertama ada konten, ada freemium atau gratis, terus juga ada apresiasi dan juga influencer. Nah kita bahas yang pertama, ada konten. Nah persiapkan atau sediakan konten sebaik mungkin, semenarik mungkin, entah itu kata-katanya, entah itu flyernya, entah itu brosurnya, entah itu desainnya, yang pasti yang bisa menarik konsumen untuk membeli produk kita. Nah seperti itu sobat. Nah yang kedua adalah freemium. Maksud dari freemium ini adalah gratis. Nah siapa sih konsumen yang nggak mau dikasih gratis, seperti gratis ongkir atau misalkan gratis produk? Nah bisa sobat aplikasikan yang teknik seperti ini. Contoh misalkan setiap pembelian 10 pieces mushaf Al-Quran gratis 1 buah kurma King Salman. Nah setelah dikalkulasikan memang untuk keuntungan 10 pieces Al-Quran itu bisa menutupi daripada 1 box kurma King Salman, dan tetap masih ada keuntungan untuk kita. Nah seperti itu sobat, jadi menarik bagaimana caranya si konsumen ini atau brand kita lebih bernilai daripada brand yang lainnya seperti itu. Nah yang ketiga yaitu ada apresiasi. Nah contohnya seperti apa nih? Contohnya misalkan kita follow up konsumen kita, misalkan ada yang beli gamat nih. Assalamualaikum Kak, bagaimana setelah mengkonsumsi gamat? Wah alhamdulillah nih, badan saya yang tadinya pegal-pegal misalkan jadi fresh kembali, jadi enakan lagi, jadi seger lagi misalkan.
Masya Allah sekali Kak, ya Allah semoga sehat-sehat terus ya Kak, ya Allah semoga dengan ikhtiar, dengan mengkonsumsi gamat Kakak menjadi semakin sehat, semakin segar, semakin tampan, misalkan semakin cerah, nah seperti itu. Nah yang terakhir itu ada influencer. Influencer di sini bukan artian artis. Kita nggak usah dalam artian kita bukan harus menyewa artis untuk mengendorse produk kita ataupun brand kita. Nah bukan itu maksudnya. Tapi adalah menggait konsumen kita untuk mempromosikan produk kita seperti itu. Nah sobat, kali ini kita masuk ke inti daripada materi yang akan saya sampaikan, yaitu cara meningkatkan repeat order atau saya singkat di sini RO ya sobat ya. Nah di sini saya tuliskan 7 cara meningkatkan repeat order agar lebih mudah ya sobat ya. Nah yang pertama adalah enrolling question atau pertanyaan yang berulang-ulang. Contohnya seperti ini. Halo Kak, apa kabar? Mau kakak tambah sehat? Apakah mau tubuh kakak lebih segar? Nah, boleh nih kakak pesan jeli gamat sekarang juga dengan khasiat yang didapatnya bisa meningkatkan imunitas atau menjadikan daya tahan tubuh kita lebih sehat. Nah, yang kedua ada sensor experience. Maksudnya adalah sensor indera kita. Indera kan ada 5 nih, ada indera penciuman, indera peraba, indera perasa, indera pendengar, dan juga indera penglihat. Nah, contohnya adalah seperti ini. Halo Kak, kulit mau lebih bersinar, kulit mau lebih lembut. Boleh nih Kak pesan gamat sekarang juga karena kandungan jeli gamat emas bisa membuat kulit menjadi lebih halus, lebih lembut, dan juga lebih cerah. Nah yang ketiga ada story atau kisah. Nah kita membuat kisah nih atau cerita nih. Contohnya bisa seperti ini. Kemarin lambung saya sakit misalkan karena belum makan atau telat makan misalkan. Nah setelah saya mengkonsumsi jeli gamat emas, nah alhamdulillah lambung saya menjadi semakin lebih baik atau semakin lebih enak. Nah yang keempat sobat itu ada testimonial atau testimoni. Nah kita boleh nih share atau posting tentang testimoni produk kita. Nah tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk kita atau brand kita. Nah jadi mau konsumen kita atau konsumen tetap kita ataupun calon konsumen kita yang akan membeli produk kita, ketika melihat testimoni kita itu akan menjadi semakin tertarik. Nah jarang nih orang kalau misalkan ada produk baru itu nggak ada testimoninya pasti akan ragu-ragu. Nah makanya testimoni ini atau testimonial ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan atau interest calon konsumen sehingga tertarik untuk membeli produk kita. Nah yang kelima itu ada pendapat para ahli. Maksudnya gimana sih Kang Lutfi? Nah contohnya seperti ini. Menurut para ahli bahwa jeli gamat emas mengandung kolagen yang berfungsi untuk memelihara kulit Anda sehingga terlihat lebih cerah dan alami. Seperti itu ya sobat ya. Nah yang keenam itu ada benefit. Benefit artinya adalah manfaat atau keuntungan terkait produk kita. Jadi sobat semua jangan lupa untuk menyampaikan benefit atau keuntungan atau manfaat dari produk-produk yang sobat jual itu agar bisa menarik konsumen, biar bisa repeat order. Apalagi kalau si konsumennya sudah menikmati atau mengalami benefit yang dirasakan dari produk-produk kita. Seperti itu ya sobat ya. Nah yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah ada demonstration atau demonstrasi. Jadi maksudnya kita membuat video demonstrasi atau memperagakan terkait produk kita. Contohnya seperti kurma King Salman nih, dibikin jus kurma. Nah, sobat bisa kreasikan nih video demonstrasinya seperti apa sehingga bisa menarik minat dan juga menarik konsumen lainnya. Nah, sobat terima kasih sampai sejauh ini sobat masih menyaksikan video saya. Nah, untuk itu saya akan memberikan bonus materi terkait hypnoselling. Apa sih hypnoselling itu? Hypnoselling itu bukan berarti hipnotis dalam menjual ya, bukan seperti simsalabim jadi apa, pok-pok, bukan seperti itu ya. Tapi hypnoselling itu adalah sebuah strategi, teknik atau taktik yang digunakan untuk berjualan dengan menggunakan cara kerja otak yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan kata-kata yang secara elegan. Nah, hypnoselling ini ada 3 macam nih sobat nih. Ada hypnotic writing, ada juga unspecific verse, dan juga ada mind reading. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih sobat. Di sini ada hypnotic writing. Maksudnya adalah untuk meningkatkan sugesti
dan mengsugestikannya dengan cara diarahkan, sobat. Nah, kata kunci daripada hypnotic writing itu ada bisa, boleh, dapat, dan mungkin. Nah, contohnya seperti ini, sobat. Boleh nih kalau Anda misalkan kurang enak badan atau sendi sering sakit, bisa menggunakan atau mengkonsumsi jeli gamat emas dengan ekstrak tripang alami sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bisa meredakan sendi Anda. Nah, sobat, yang kedua ini ada unspecific force. Nah, maksudnya atau kata kuncinya yaitu bayangkan dan bisa rasakan. Nah, itu kata kuncinya, sobat ya. Nah, contohnya seperti ini. Bayangkan jika tubuh Anda lebih sehat dari sebelumnya dengan mengkonsumsi jeli gamat emas. Nah, yang terakhir itu ada mind reading. Mind reading ini maksudnya adalah membaca pikiran seolah-olah kita merasakan kondisi tertentu atau kondisi seseorang. Nah, maksudnya seperti ini, sobat. Kata kunci daripada mind reading ini adalah saya mengerti, saya mengerti, atau saya paham. Nah, contohnya seperti ini. Saya mengerti kalau misalkan puasa sunnah, berbuka puasa itu ditemani dengan buah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW seperti kurma King Salman. Nah, contohnya atau contoh munanya yang saya mengerti nih, sobat. Saya mengerti di usia yang renta seperti ini rentan akan terhadap penyakit atau virus dan bakteri. Maka dari itu konsumsi jeli gamat emas guna menjaga daya tahan tubuh Anda supaya bisa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bersemangat dalam menjalani aktivitasnya. Seperti itu, sobat. Nah, sobat sekalian, cukup sekian materi dari saya 7 cara meningkatkan repeat order. Mudah bukan? Nah, selamat mempraktekannya di rumah. Saya doakan supaya sobat semua bisa mendapatkan keberkahan dunia dan akhiratnya. Segitu bimbingan belajar bisnis bareng King Salman. Salam sukses berlimpah berkah, Sobat King Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.